Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini di rumah masing-masing kita kembali bersekutu di ibadah keluarga. Walau kita tidak bisa beribadah seperti biasa, bertemu dan bersalaman tangan, mari kita saling bersalaman dengan anggota keluarga yang duduk di samping kanan kiri kita, atau jika sendiri, letakkan tangan di dada dan mengatakan, Tuhan mengasihiku. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami bersyukur di rumah kami masing-masing. Kiranya ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, malam hari ini di rumah kita masing-masing kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami, di malam hari ini sebagai persekutuan orang percaya, sebagai bagian dari jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya, kami datang bersekutu di rumah kami masing-masing dalam ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan mau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, supaya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat,
Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-26 yang mengatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilahkan duduk kembali. Di malam hari ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Terima kasih untuk Pak Agung, Rino, dan Nando yang sudah membantu untuk terlaksananya ibadah online dalam ibadah rumah tangga di rumah tangga masing-masing. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini, kalau kita sering menonton berita di TV atau membaca berita online, maka pasti Bapak, Ibu, dan anak-anak tidak asing dengan berita George Floyd, seorang pemuda berkulit hitam yang meninggal karena ditindih oleh seorang polisi bernama Derek Chauvin. Latar belakang kejadiannya seperti apa? Bisa Bapak, Ibu, dan anak-anak temukan di dalam berbagai situs media massa. Karena malam hari ini saya tidak akan menyiarkan berita. Yang pasti demonstrasi yang terjadi di Amerika membuat orang-orang berkulit hitam pun merasa bahwa ada tindakan diskriminasi kepada saudara-saudara mereka yang berkulit hitam.
Orang-orang berkulit putih itu kemudian bersama-sama orang berkulit hitam menyuarakan ketidakadilan yang didapatkan oleh orang berkulit hitam. Kejadian di Amerika ini bukan hanya sebatas diskriminasi saja, tetapi juga kehilangan hak-hak yang dialami oleh orang-orang berkulit hitam. Bahkan bukan hanya terjadi di Amerika, kejadian ini juga terjadi di Indonesia. Kadang kita melakukan tindakan diskriminasi kepada orang-orang dari Papua yang berkulit hitam atau juga orang Indonesia Timur. Malam hari ini firman Tuhan yang sudah kita baca bersama menunjukkan sosok Yesus yang melampaui batasan-batasan yang selama ini dihidupi oleh orang Yahudi. Di mana Yesus meminta air kepada seorang Samaria. Dan bukan hanya berstatus Samaria, dia juga adalah seorang perempuan. Meminta air kepada orang Samaria saja sudah salah. Ditambah lagi berbicara dengan seorang perempuan. Mengapa orang Samaria dan Yahudi tidak akur selama bertahun-tahun? Alasannya adalah karena ketika orang Samaria jatuh di tangan bangsa Assyria, mereka kemudian hidup berbaur dengan bangsa Assyria, dan sebagian orang Samaria kemudian kawin dengan bangsa non-Yahudi tersebut. Dalam tradisi Yahudi, bahkan dalam keluarga Yahudi yang fanatik, orang atau anak yang menikah dengan keturunan non-Yahudi akan dianggap sudah meninggal, dan anak tersebut akan dibuat upacara penguburan oleh keluarganya. Berbeda dengan orang Samaria yang hidup berbaur dan kehilangan identitas keyahudiannya. Ketika orang Yehuda atau Israel Selatan jatuh di tangan Babylon, dengan sekuat tenaga mereka tetap menjaga identitas keyahudian mereka. Ketika kembali ke Yerusalem, tugas pertama yang mereka lakukan adalah membangun dan memperbaiki bait Allah. Dalam proses membangun dan memperbaiki bait Allah itu, orang Samaria kemudian datang dan menawarkan bantuan untuk melakukan tugas suci tersebut. Dan apa yang dialami oleh orang Samaria, Bapak, Ibu, dan anak-anak? Mereka mendapat penolakan dan penghinaan yang begitu kejam oleh orang Yahudi. Lalu pada saat itulah di tahun 450 sebelum Masehi, orang Samaria kemudian bangkit dan melawan dengan sengit orang Yahudi hingga pada zaman Yesus. Yang kedua, Yesus dianggap sebagai seorang rabi, dan seorang rabi yang taat dalam agama Yahudi tidak diperkenankan untuk berbicara dengan perempuan di tempat umum. Bahkan dengan anaknya atau keluarganya di tempat umum pun mereka tidak akan saling menegur. Dalam bagian pembacaan kita, awalnya Yesus dan perempuan Samaria berbicara tentang air. Dan Yesus kemudian menawarkan kepada perempuan Samaria tentang air hidup yang akan membuat perempuan itu tidak akan haus lagi. Air yang diberikan Yesus berarti hidup kekal. Kegiatan meminum adalah kegiatan yang dilakukan bukan satu kali, tetapi berkali-kali. Tidak seorang pun bisa minum air hidup jika ia putus hubungan dengan sumber air hidup tersebut, yaitu Yesus Kristus. Tetapi perempuan Samaria ini menafsirkannya secara harafiah. Dia tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan kepadanya. Percakapan kemudian dilanjutkan dengan membahas pribadi perempuan Samaria ini, di mana Yesus kemudian memintanya memanggil suaminya. Sejak awal, Yesus pasti sudah tahu bahwa ia tidak bersuami, tetapi ia hidup dengan 5 laki-laki yang berbeda tanpa status perkawinan. Tetapi
Ketika Yesus mengetahui aib perempuan itu, yang terjadi adalah ia tidak menghakimi perempuan itu, ia tidak mendiskriminasi perempuan itu, tetapi ia tetap berusaha memperkenalkan dirinya kepada perempuan yang hanya tahu tentang Yesus tetapi tidak mengenal siapa Yesus tersebut. Yesus tidak mendiskriminasi, Yesus tidak menghakimi. Yesus mengatakan kepada perempuan itu tentang apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh perempuan itu. Kebutuhan yang lebih dari sekedar air untuk diminumnya. Kebutuhan yang juga dibutuhkan oleh komunitasnya. Dan kebutuhan itu adalah hidup kekal yang hanya dapat dinikmati ketika perempuan itu dan komunitasnya percaya kepada Mesias yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Percakapan antara Yesus dan perempuan itu sampailah pada titik di mana Yesus membahas tentang penyembahan yang sejati dan yang benar di hadapan Allah. Firman Tuhan di malam hari ini mengingatkan kita yang pertama, sebagai orang Kristen, jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang hanya berstatus Kristen saja. Jangan kita menjadi orang yang hanya mengaku tentang kebangkitan Kristus, mengaku tentang kita percaya kepada Tritunggal, mengaku bahwa kita percaya akan kasih setia Yesus, tetapi dalam kenyataannya kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita imani. Perempuan Samaria tahu siapa yang adalah lawan bicaranya. Tetapi perempuan Samaria ini tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Apakah kita pun sama seperti perempuan Samaria ini? Apakah kita hanya tahu tentang Yesus tetapi tidak mengenal Yesus? Apakah kita hanya mengaku percaya tetapi kita tidak mengimani siapa yang kita percayai? Apakah kita hanya sebatas sampai pada tahap tahu ataukah kita sudah ada pada saat mengenal? Apa yang adalah jawaban kita hanya diri kita yang tahu. Kita boleh membohongi orang lain bahwa saya sudah mengenal Yesus, tetapi kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Apakah kita hanya tahu ataukah kita sudah mengenal Yesus? Kedua, perempuan Samaria baru mulai berusaha mengenali Yesus ketika Yesus mengkorek kepribadian perempuan Samaria ini. Ketika Yesus menyentuh permasalahan pribadinya. Kadang dalam kehidupan kita, kita baru menemukan Yesus, kita baru mencari Yesus ketika kita ada dalam permasalahan. Ketika kita ada dalam ketakutan, ketika kita ada dalam kekhawatiran, ketika kita ada dalam kecemasan. Tetapi ketika kita bahagia, tetapi ketika kita ada dalam kenyamanan, kita tidak mencari dan menemukan Yesus. Ketika kita ada dalam pandemi COVID-19 ini, sadar atau tidak sadar, kita kemudian berusaha senantiasa menemukan Yesus. Kita kemudian memanaskan kembali mesbah-mesbah di rumah tangga kita masing-masing. Yang dulunya dingin, yang dulunya tidak pernah dipanaskan, kini kembali dipanaskan. Ketiga, ibadah dan penyembahan yang kita lakukan setiap kali haruslah menjadi sarana untuk mengantar kita pada titik menemukan Kristus. Jika kita tidak ada pada titik itu, maka ibadah kita bukan ibadah yang berkenan, yang benar, yang sejati di hadapan Allah. Maka ibadah kita hanyalah rutinitas yang dilakukan orang-orang yang bertopeng. Pada titik menemukan Kristus itu, kita disadarkan bahwa proses bertemu dengan Kristus bukanlah hanya proses satu arah saja, tetapi proses dua arah.
Kita bertemu dengan Kristus dalam penyembahan yang benar dan sejati. Lalu dalam penyembahan itu, iman kita membuat kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memanusiakan manusia lain. Dalam penyembahan itu, kita menyatakan sikap nyata lewat kasih kita kepada sesama kita. Dalam situasi sekarang ini, ketika kita melihat kenyataan bahwa kita belum bisa beribadah di gereja seperti biasanya, jangan kita berkecil hati. Ingatlah bahwa ibadah sejati tidak dibatasi tembok-tembok buatan tangan manusia. Ibadah sejati adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang benar akan mempertemukan manusia dengan Allah di mana-mana saja. Ibadah sejati itu nyata dalam laku dan tindakan kita sehari-hari di dunia ini. Mari menemukan Tuhan dalam kerendahan kita. Mari temukan Tuhan dalam keterbatasan kita sebagai manusia. Mari nyatakan ibadah yang sejati dalam hidupmu. Dengan cara menyukacitakan hati Tuhan senantiasa dan memanusiakan sesama manusia. Karena ibadah yang nyata adalah ibadah yang disertai kesadaran. Ibadah yang nyata adalah ibadah yang disertai pengenalan diri. Maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ibadah itu disadari dengan kesadaran diri dan pengenalan diri kita yang benar. Di akhir ibadah ini kita akan masuk dalam proses pengutusan. Di saat itu kita sadar bahwa kita diutus untuk masuk dalam kehidupan kita yang sebenarnya. Untuk menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan dan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Temukanlah Tuhan dalam kebaikan kita kepada sesama kita. Temukanlah Tuhan dalam kerendahan kita sebagai manusia. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk begitu besar kasih setia-Mu dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan bersama. Bantu kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mendengar, tetapi bisa memaknai dan mengikuti setiap ajaran firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk perkenan-Mu menjaga, menyertai, membimbing, dan memberkati kami di sepanjang hari-hari hidup kami hingga saat ini. Kami yakin dan percaya seperti Tuhan menyertai, membimbing, dan memberkati kami di hari kemarin, maka pembimbingan, penyertaan, dan berkat-Mu akan tetap menyertai kami di sepanjang hari-hari hidup kami ke depan. Kami mengucap syukur untuk banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Entah itu suka, entah itu duka, kiranya Tuhan senantiasa membantu kami untuk memaknai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai cara Tuhan membentuk setiap pribadi kami. Dalam pergumulan kami di rumah tangga masing-masing, kiranya Tuhan datang, pilih kami masing-masing, kunjungi kami masing-masing ya Tuhan. Bantu kami ketika kami berseru meminta bantuan kepadamu. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu kepada kami. Layakanlah kami untuk mendapatkan kasih setia daripadamu ya Tuhan.
agar kami senantiasa bisa hidup memaknai kasih-Mu dan mempraktekkan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi kondisi kami masing-masing. Kami sebagai orang tua, sebagai suami istri, sebagai anak-anak, dalam keterbatasan kami, dalam pergumulan kami, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam tugas di rumah tangga masing-masing. Kami yang harus bekerja dalam situasi pandemi ini, kiranya Tuhan mau menjaga dan menyertai kami kemanapun kami melangkah. Kami yang kehilangan pekerjaan, yang dirumahkan sementara atau bahkan sudah di PHK. Tuhan, bantu kami agar kami tidak putus asa, agar kami tidak kehilangan harapan. Bantu kami untuk kami bisa melihat apa yang akan Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami ke depan. Kami yang tengah berusaha dengan usaha-usaha kecil yang kami gumuli, kiranya Tuhan mau membantu kami agar kami bisa tetap tekun. Kami yang harus bersekolah secara online di rumah masing-masing, kiranya Tuhan mau memberkati agar kami bisa tekun dan tetap fokus dalam pendidikan kami, ya Tuhan. Kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan atau menunggu pekerjaan, kiranya Tuhan mau memberkati kami masing-masing. Setiap perjuangan kami, setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan mampukan kaki kami untuk melangkah dan tangan kami tetap kuat untuk bergumul bersama-sama denganmu, ya Tuhan. Pegang tangan kami, genggam tangan kami. Setiap jemaat di Bukit Sion ini, kiranya Tuhan mau memberkati satu-satu dalam kami, dalam pergumulan kami, dalam kecemasan kami, dalam ketakutan kami di tengah pandemi ini. Tuhan jauhkan kami dari pandemi COVID-19 ini supaya kami tidak jatuh di dalam sakit penyakit yang bisa membahayakan tubuh kami, ya Tuhan. Tuhan membantu kami agar kami bisa tetap menjaga kesehatan kami, mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, agar kami bisa beriman dengan bijak dan tidak menjadi orang yang bebal, ya Tuhan. Di malam hari ini, ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang ada dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup, yang ada dalam setiap proses penyembuhan, bahkan dalam tahapan pemulihan. Kepada Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Bapak Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce, Bapak A. Parengkuan, Bapak Pitoyos Kurmas, Bapak Agung Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maspatela Apitule, Bapak Prasojo, Ibu Selvi Mahulete, Bapak dan Ibu E. Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu M. Simanjuntak, Ibu A. M. Pandeirot, Bapak C.H. Baitanu, Ibu Yevone Samola Senduk. Kiranya Tuhan mau memberkati yang sakit dan Tuhan memulihkan mereka yang sudah ada dalam tahapan pemulihan agar mereka bisa sehat secara fit, ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi keluarga Romeo Raja, keluarga Samuel J.M. Syahainenia, keluarga Ibu Natalia Alimah Dwi Arini, keluarga Ibu Nancy M. Rehata, keluarga Ibu Kustiani Simanjuntak. Kiranya Tuhan mau memberkati masing-masing keluarga ini dengan pergumulan masing-masing. Setiap tenaga pelayan di GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya ini, baik KMJ kami, Pendeta Yance Wairisa beserta keluarga, dan juga para majelis, kiranya Tuhan mau memberkati mereka masing-masing dengan setiap tugas pelayanan masing-masing, ya Tuhan. Memberkati juga para pegawai kantor dan tim multimedia yang senantiasa membantu untuk terlaksananya ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap pelayanan mereka, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Biarlah bangsa dan negara ini bisa senantiasa menyukacitakan hati-Mu. Setiap orang yang ada di negara ini bisa senantiasa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini, ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari virus COVID-19. Angkatlah virus ini dari bangsa dan negara ini, ya Tuhan.
Bantu kami untuk pulih, bantu setiap tenaga kesehatan dan setiap orang-orang yang berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi Surabaya yang sudah masuk dalam break zone. Kiranya Tuhan memberkati agar para pemerintah dan masyarakat bisa bahu-membahu supaya kami bisa segera pulih dari keadaan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah setiap doa-doa kami, setiap keterbatasan kami dalam doa ini Tuhan mau melengkapinya. Sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dimohon berdiri, mari kita berdoa. Bapa sumber berkat, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Di saat ini kami bawa persembahan syukur kami yang kami dapat dari-Mu. Berkati setiap persembahan kami dan terimalah persembahan ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang terkasih, masuklah dalam ibadah-Mu yang sejati. Penuhilah dirimu dengan damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hari-hari hidupmu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya.
waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, dan anak-anak, di malam hari ini ibadah rumah tangga kita sudah selesai. Tugas kita dalam hari-hari hidup kita adalah untuk menjadi pelaku firman yang menghidupi setiap firman yang sudah kita dengar. Mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Amin.